King Kong yang selalu setia menemani di saat apapun. Karina duduk membelakangi King Kong dan King Kong memijat dengan tangannya bahu Karina dengan pelan-pelan sambil mengecup kepala Karina. Karina senang. Let's go. Karina, putri seorang saudagar kaya, sedang berlayar di atas kapal kayu ayahnya yang megah. Mereka menikmati perjalanan di tengah lautan yang tenang. Tak menyangka badai dahsyat akan datang. Tiba-tiba, langit berubah gelap, ombak mengamuk, dan angin bertiup kencang. Ayah Karina, yang bingung dan tak berdaya melihat kapalnya porak-poranda, sibuk memerintahkan anak buahnya untuk menyelamatkan kapal. Namun, semuanya sia-sia, kapal itu hancur berkeping-keping, dan semua penumpang terlempar ke laut. Ayah Karina pun ikut terlempar, entah kemana. Karina juga terlempar ke laut, namun ia berhasil meraih sebuah kotak kayu yang terapung. Ia memeluk erat kotak itu, berjuang agar tidak tenggelam. Kotak kayu itu terombang-ambing di tengah lautan yang mengamuk, hingga akhirnya ombak mulai tenang dan membawanya ke sebuah tepi pantai. Karina tergeletak lemas di pasir, dengan pakaian yang robek hingga hanya menyisakan sedikit kain yang menempel di tubuhnya. Ia masih hidup, namun tak berdaya. Ia membuka matanya perlahan, mencoba memahami apa yang terjadi. Dari balik pepohonan, seekor kera besar, seekor King Kong, mengamati Karina. King Kong itu telah hidup sendirian di pulau itu selama ratusan tahun. Ia melihat Karina tergeletak tak berdaya, dan ia merasakan simpati. King Kong itu berjalan perlahan, mendekati Karina. Ia membungkuk, dan dengan hati-hati, ia membopong Karina ke bawah sebuah pohon besar. Ia meletakkan Karina di bawah pohon itu, dan mengamatinya. King Kong itu menatap wajah Karina dengan sedih. Ia melihat luka di tubuh Karina, dan ia merasakan sakit di hatinya. Dengan hati-hati, ia menyentuh kening Karina dengan jarinya yang besar, seolah ingin menyembuhkan lukanya. Karina, yang masih setengah sadar, merasakan sentuhan King Kong itu. Ia tidak takut, ia justru merasa aman. Ia tahu, King Kong itu bukanlah monster. King Kong itu adalah makhluk yang baik, yang ingin membantunya. King Kong itu duduk di sebelah Karina, menatapnya dengan penuh rasa iba. Perlahan, ia bangun, lalu berjalan masuk ke dalam hutan. Ia mencari berbagai jenis daun dan buah-buahan. Dengan hati-hati, ia membawa kembali beberapa jenis daun yang berbeda, yang ia tahu bisa digunakan sebagai obat. Ia juga membawa setumpuk buah-buahan, meletakkannya di samping Karina. Setelah itu, King Kong kembali duduk di samping Karina, menunggunya dengan setia. Ia menunggu sangat lama, dengan tatapan yang sedih, sampai Karina perlahan-lahan membuka matanya. Karina kaget melihat King Kong duduk di sebelahnya. Ia merasa takut, ia mencoba untuk bergerak, namun tubuhnya terasa lemas. King Kong yang melihat rasa takut di mata Karina, mencoba meyakinkan dirinya. Ia menunjuk ke arah daun-daun dan buah-buahan yang ia bawa, seolah-olah ingin mengatakan, "Jangan takut, aku ingin menolongmu." Karina melihat daun-daun dan buah-buahan itu, dan ia mulai mengerti. Ia menyadari bahwa King Kong itu bukanlah monster, melainkan makhluk yang baik, yang ingin menolongnya. Air mata menetes di pipi Karina. Ia merasa sangat terharu. 3.000 sejak hari itu, King Kong selalu menjaga Karina. Ia memberinya makan, merawatnya, dan menjaganya dari bahaya. Karina dan King Kong menjadi teman. Mereka menghabiskan waktu bersama, bermain-main, dan saling menjaga satu sama lain. Karina belajar untuk hidup di hutan. Ia belajar dari King Kong cara bertahan hidup, cara mencari makan, dan cara melindungi diri dari bahaya. Ia tidak lagi merasa kesepian, karena ia memiliki King Kong. Namun Karina tetap manusia biasa yang masih teringat dan merindukan kebersamaan dengan ayahnya dan ibunya serta teman-temannya saat di rumahnya dulu. Itu hanya menjadi kenangan yang pahit dan tidak bisa terulang lagi, karena dia berada jauh di pulau entah di mana. Karina memutuskan untuk tinggal di pulau itu bersama King Kong. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya teman yang ia miliki. Mereka duduk berdekatan, menikmati suasana tenang di bawah pohon. Namun, pikiran Karina melayang, memikirkan ayahnya, anak buahnya, dan kapal kayu mereka. Ia membayangkan kebersamaan mereka di kapal, dan air mata mulai menetes. King Kong menyadari kesedihan Karina.
Ia memeluknya dengan lembut dan mengusap bahunya pelan-pelan, seolah ingin mengatakan, "Aku di sini untukmu." Hari-hari Karina di pulau itu dipenuhi kebersamaan. Mereka bermain air di sungai yang jernih di tengah hutan. Mereka mencari buah-buahan bersama dan memakan buah-buahan itu berdua. Mereka juga berlari-larian di tengah hutan, tertawa riang, seolah-olah dunia ini hanya milik mereka berdua. King Kong selalu menjaga Karina. Mereka mencari ikan bersama di sungai, dan di malam hari, King Kong akan menyalakan api unggun di bawah pohon dan menjaganya dari kejauhan. Sikapnya penuh perhatian dan kasih sayang pada Karina. Ia selalu memastikan Karina aman dan nyaman. Saat mereka bermain di pantai, King Kong akan menjaga Karina dari ombak. Mereka mandi di pantai bersama, dan King Kong akan menggendong Karina agar tidak terbawa ombak. Di saat Karina merasa sedih, King Kong akan berada di sisinya. Mereka, Karina putri cantik dari seorang saudagar kaya itu yang masih pakai baju sobek-sobek bersama King Kong duduk di pinggir pantai, memandangi matahari terbenam. Karina akan berbagi cerita tentang kesedihannya, dan King Kong akan mendengarkan dengan sabar. King Kong tidak bisa berbicara, tapi ia bisa menunjukkan kasih sayangnya. Ia selalu ada untuk Karina, di saat sedih maupun senang. Karina tahu, ia tidak lagi sendirian. Ia punya King Kong, teman terbaik yang ia miliki. Suatu hari, saat Karina sedang berjalan menyusuri hutan, mencari sayur-sayuran dan dedaunan, ia merasakan hawa dingin merambati tulang punggungnya. Seekor kalajengking raksasa, dengan capitnya terangkat dan sengatnya siap menyerang, sedang mengamatinya dari kejauhan. Kalajengking itu bergerak dengan kecepatan yang mengerikan. Matanya tertuju pada Karina. Tepat saat hendak menerkam, sebuah bayangan menjulang di atasnya. Itu King Kong. Ia bergerak bagai sambaran petir, muncul entah dari mana. Dengan raungan yang menggelegar, ia menyambar kalajengking raksasa itu dan menendangnya dengan kekuatan yang dahsyat. Kalajengking itu terlontar ke udara, menghantam batu besar, dan mati seketika. Karina, yang lumpuh ketakutan, berlari ke arah King Kong. Ia berlindung di bawah tubuh King Kong, gemetar dan menangis. King Kong memeluknya dengan lembut, mencoba menghiburnya. Ia tahu Karina aman bersamanya. King Kong memeluk Karina dengan lembut, menenangkan rasa takutnya. Setelah Karina berhenti menangis, King Kong perlahan melepaskannya. Ia menunduk dan membelai rambut Karina dengan jari besarnya, seolah ingin meyakinkannya bahwa ia akan selalu melindunginya. Sejak saat itu, King Kong merasa semakin bahagia saat berada di sisi Karina. Ia selalu memanjakan Karina, membuat hidup Karina di pulau itu penuh dengan kebahagiaan. Setiap pagi, sebelum Karina bangun, King Kong sudah pergi mencari buah-buahan dan beri manis. Ia membawa buah-buahan itu ke bawah pohon, lalu meletakkannya di samping Karina yang masih tidur. Ketika Karina bangun, ia melihat buah-buahan sudah tersedia di sebelahnya, dan ia pun tersenyum. Saat Karina ingin menyeberangi sungai, King Kong akan berlutut, membiarkan Karina naik ke punggungnya. King Kong lalu menyeberangi sungai, memastikan Karina tidak basah. Karina merasa seperti seorang putri yang dilayani oleh rajanya. Di sore hari, saat matahari terbenam, King Kong akan membawa Karina ke puncak bukit. Mereka duduk bersama, melihat pemandangan matahari terbenam. King Kong akan memeluk Karina, memastikan ia tidak kedinginan. Di malam hari, King Kong akan mengumpulkan ranting-ranting kering dan membuat api unggun. Ia akan menyanyikan lagu-lagu sedih dengan suaranya yang berat, membuat Karina merasa aman dan tenang. Karina merasa sangat dicintai. Ia tahu, King Kong adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki di pulau itu. Mereka hidup bersama, saling menjaga dan mencintai. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan King Kong. Mereka membuktikan bahwa cinta sejati tidak mengenal batas, bahkan antara manusia dan King Kong. King Kong selalu melindungi Karina dari segala bahaya, menjadi pelindung setia yang tak pernah lelah. Ia adalah benteng terakhir Karina dari semua binatang buas di pulau itu. Suatu sore, saat Karina sedang memetik buah di dekat sungai, seekor harimau dengan langkah mengendap-endap mendekat. Harimau itu menggeram pelan, bersiap menerkam. Karina terdiam, tubuhnya membeku ketakutan. Dalam hitungan detik, King Kong muncul dari balik pepohonan. Ia berdiri di depan Karina, melindungi tubuhnya yang kecil. King Kong meraung dengan sangat
keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Harimau itu, yang terkejut dan ketakutan, segera lari. Di hari lain, saat Karina sedang mencari air di mata air, seekor beruang muncul dari semak-semak. Beruang itu mengendus-endus, dan matanya tertuju pada Karina. King Kong yang sudah merasakan bahaya, segera berlari ke arah Karina. Ia berdiri di antara Karina dan beruang, menantang beruang itu. Beruang itu tidak berani melawan King Kong, dan ia pun pergi. Suatu pagi, saat Karina sedang berjalan-jalan di padang rumput, sekelompok gajah datang. Gajah-gajah itu sangat besar, dan mereka mengamuk. King Kong melihat Karina, dan ia segera menghampirinya. Ia mengangkat Karina ke pundaknya, dan ia berlari secepat kilat, membawa Karina ke tempat yang aman. King Kong tahu, ia harus melindungi Karina dari bahaya. Di sore hari, saat Karina sedang bermain di puncak bukit, seekor elang besar terbang di atasnya, siap menyambarnya. King Kong yang melihat itu, segera berdiri. Ia melompat, meraih elang itu, dan melemparkannya jauh. Elang itu jatuh, dan mati seketika. King Kong selalu melindungi Karina, dan Karina merasa sangat aman di sisinya. Ia tahu, ia adalah seorang putri yang dilindungi oleh rajanya. King Kong yang selalu setia menemani di saat apapun. Karina duduk membelakangi King Kong dan King Kong memijat dengan tangannya bahu Karina dengan pelan-pelan sambil mengecup kepala Karina. Karina senang.